warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Putri Fadilah dengan NPM 2022 1450 1925. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perpajakan. Dalam materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi pajak, lalu sistem pemungutan pajak, utang pajak, dan yang terakhir itu tarif pajak. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu apa pengertian dari pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung yang dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan pemeliharaan keamanan serta kesejahteraan masyarakat. Pajak ini bersifat memaksa dan merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara. Selanjutnya, di sini ada fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada dua. Yang pertama itu budgeter atau sumber keuangan negara. Menjadi sumber pendapatan negara, pajak ini memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas resmi negara dan melaksanakan pembangunan. Selanjutnya itu ada reguler atau pengaturan. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan untuk alat untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, di sini ada hukum pajak. Hukum pajak itu ada dua, hukum pajak material, lalu yang kedua itu hukum pajak formil. Hukum pajak material adalah aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban wajib pajak serta hak negara dalam memungut pajak. Hukum ini mencakup jenis pajak, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan yang mengatur bagaimana kewajiban pajak dihitung. Lalu, hukum pajak formil adalah aturan yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan dari hukum pajak material, seperti tata cara penghitungan, pembayaran, pelaporan, hingga sanksi administrasi jika tidak memenuhi kewajiban pajak. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem pemungutan pajak. Nah, yang pertama itu ada self-assessment system atau sistem pemungutan mandiri. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri jumlah pajak terutangnya. Pemerintah atau otoritas pajak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan wajib pajak. Sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk aktif dalam pelaporan pajaknya. Selanjutnya, di sini ada official assessment system atau sistem pemungutan resmi. Dalam sistem ini, pihak otoritas pajak atau Fiksus yang menghitung besaran pajak terutang wajib pajak. Wajib pajak hanya melaporkan penghasilannya, kemudian petugas pajak menghitung besaran pajak yang harus dibayar. Sistem ini biasanya tidak menuntut keterlibatan aktif dari wajib pajak dalam menghitung, tetapi sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya itu ada withholding system atau sistem pemungutan melalui pemotongan. Dalam sistem ini, pihak ketiga atau bukan otoritas pajak atau wajib pajak ditunjuk untuk memotong atau memungut pajak dari wajib pajak ketika ada transaksi. Pihak ketiga ini biasanya adalah pemberi kerja atau badan usaha yang membayar penghasilan kepada wajib pajak. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang utang pajak. Di sini ada pengertian utang pajak. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, di sini ada timbulnya utang pajak menurut ajaran material. Ajaran material ini berfokus pada kewajiban pajak yang melekat karena adanya situasi atau keadaan yang memenuhi kriteria perpajakan. Nah, penyebabnya ini biasanya berdasarkan karena adanya objek pajak, adanya subjek pajak, lalu ditentukannya pajak tarif pajak, adanya undang-undang atau peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya di sini menurut ajaran formil. Ajaran formil atau prosedural berfokus pada aspek administratif dan prosedural yang menentukan bagaimana dan kapan utang pajak diakui dan dikelola. Penyebab timbulnya utang pajak berdasarkan ajaran formil ini di sini ada kewajiban pelaporan. Lalu yang kedua jatuh tempo pembayaran. Ada penetapan pajak. Lalu ada kewajiban administratif lainnya. Selanjutnya kita akan mempelajari materi tarif pajak. Jenis-jenis tarif pajak di sini ada 3. Yang pertama itu tarif tetap, yang kedua tarif proporsional, yang ketiga tarif progresif. Kita pelajari tentang tarif tetap.
Di sini tarif tetap adalah tarif pajak di mana pajak dikenakan pada tingkat yang sama, tidak mempengaruhi oleh besarnya dasar pengenaan pajak. Artinya, semua wajib pajak membayar pajak pada tingkat persentase yang sama. Misalnya pada pajak penjualan atas barang dan jasa yang dikenakan pada tarif tetap, misalnya 5% dari nilai transaksi. Selanjutnya itu ada tarif proporsional. Proporsional ini tarif pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tetap dari dasar pengenaan pajak. Tapi tarif proporsional ini berbeda dengan tarif tetap karena dapat diterapkan pada berbagai jenis pajak, tidak hanya penghasilan. Misalnya di sini ada pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN 11% dikenakan pada setiap transaksi barang dan jasa tanpa memperhatikan besarnya transaksi. Selanjutnya di sini ada tarif progresif. Tarif progresif adalah tarif pajak di mana tarif pajak meningkatkan seiring dengan bertambahnya dasar pengenaan pajak. Artinya, semakin besar jumlah penghasilan atau nilai yang dikenakan pajak, semakin tinggi juga persentase yang dikenakan. Contohnya itu misalnya tarif pajak penghasilan yang meningkatkan sesuai dengan lapisan penghasilan. Misalnya, tarif 5% itu untuk penghasilan dari 0 hingga 50 juta. Lalu tarif 10% itu untuk penghasilan dari lebih 50 juta hingga 250 juta dan seterusnya. Sekian penjelasan materi tentang perpajakan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.